Bab 846, meminta bantuan Master. Tujuan Aditya menjalin tali pernikahan dengan keluarga Valkyrie adalah untuk menelan keluarga Valkyrie. Bagaimana mungkin dia dengan mudah menghancurkan pernikahan ini? Aku lega dengan adanya perkataan dari keluarga Johar, ujar Maryam Valkyrie dengan gembira. Aku umumkan pernikahan tetap berlanjut. Kalian berdua lanjutkan pernikahan, ujar Aditya. Aku akan pikirkan cara selamatkan Marcel. Aditya meninggalkan lokasi pernikahan. Old Master, tolong, ujar dia tidak sabar. Ya, orang yang dia mintai bantuan adalah pemilik Lepalais, yaitu pimpinan Tuan Apex, Old Master. Keluarga Scott adalah keluarga kerajaan yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari keluarga Johar dan keluarga Valkyrie. Karena itu, Aditya dengan hormat memanggilnya Old Master dan bukan Tuan. Setelah mendengarkan Aditya menceritakan seluk-beluk masalah ini, hanya membantu masalah kecil saja, bukan masalah besar. Ujar Old Master dengan acuh. Terima kasih Old Master. Ujar Aditya merasa lega, tapi, kamu harus membantuku satu hal. Ujar Old Master mengubah suaranya, katakan saja Old Master. Ujar Aditya, bunuh Recha. Ujar Old Master, Old Master, kamu mengenal Recha? Tanya Aditya terkejut, bukan hanya kenal, tapi ada dendam dengannya. Jangan cari tahu hal yang seharusnya tidak kamu ketahui, ujar Old Master dengan acuh. Mengerti, mengerti. Aditya berulang kali berjanji, oh iya, Old Master bolehkah aku meminta bantuanmu lagi? Dapatkah kamu meminta Zenith Farmasi membuka cabang di Midgard? Kamu tenang saja, aku yang mencari sponsor. Zenith Farmasi hanya perlu memberikan nama. Tidak masalah, ujar Old Master. Terima kasih, terima kasih. Setelah Aditya menutup telepon, dirinya menjadi jauh lebih segar. Menarik Zenith Farmasi membuka cabang di Midgard adalah langkah kedua untuk menelan keluarga Valkyrie. Recha sialan itu sangat beruntung, ujar Old Master di telepon sambil menghela napas. Bahkan keluarga Johar hancur di tangannya. Sejauh ini, dia belum melakukan gerakan apapun padaku. Kemungkinan masih belum menemukanku. Biarkan keluarga Johar bermain dengannya dulu. Old Master mengaitkan kemampuan Recha berdiri teguh hingga saat ini, sepenuhnya karena dia beruntung. Keesokan hari, setelah Tokia selesai sarapan, dia pergi ke Clarity Media untuk melanjutkan diskusi kerjasama. Sejauh ini, Tokia tidak mengetahui Clarity Media adalah perusahaan milik keluarga Valkyrie. Jika tidak, dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Clarity Media. Setelah Tokia pergi, Jenderal Kota Greedy Wolf datang. Kak, ada berita besar, Old Master akhirnya turun tangan. Dia sendiri yang menyelamatkan Marcel. Apakah aku perlu mengambil tindakan menangkap Marcel kembali? Oh, keluarga Johar mengenal keluarga Scott, ujar Recha sedikit terkejut. Pantas keluarga Johar dapat berdiri selama 100 tahun tanpa bangkrut. Ternyata tangan kanan keluarga Scott, jangan tangkap dulu. Sekarang keluarga Johar bangkrut dan properti mereka akan disita. Aku tidak mendapatkan sepeser pun, tunggu setelah aku taklukkan keluarga Johar dan memberikannya kepada Tokia, baru kita habisi anggota keluarga Johar. Siap, jawab Greedy Wolf. Ngomong-ngomong, aku mendengar gosip mengatakan keluarga Johar meminta 10% saham keluarga Valkyrie sebagai mahar darimu. Tapi sampai sekarang keluarga Johar belum mengatakan apa-apa. Aku curiga keluarga Johar meminta banyak mahar darimu. Tidak masalah. Angguk Recha. Lagi pula keluarga Johar dan keluarga Valkyrie ada di tanganku. Tidak peduli siapa yang memakan saham siapa, bagiku itu hanya menaruh tangan kiri ke tangan kanan. Mengerti? Jawab Greedy Wolf. Saat ini, Tokia tiba-tiba menelepon Recha. Setelah panggilan terhubung, Recha mendengar tangisan Tokia datang dari sisi yang berlawanan. Tokia, ada apa? Tanya Recha terkejut. Recha, cepat datang ke Clarity Media selamatkan aku, ujar Tokia dengan suara bergetar hebat. Aku ditahan mereka. Bab 847, potong satu tangan dan kaki keluarga Valkyrie. Cari mati,
ujar Recha dengan marah. Tokia, jangan panik. Aku segera ke sana. Greedy Wolf, pimpin tim ke Clarity Media. Baik, jawab Greedy Wolf. Recha mengambil kunci mobil, berlari keluar dari perusahaan dan bergegas pergi ke Clarity Media. Recha berpikir sepanjang perjalanan, sekalipun kerjasama Clarity Media gagal, mereka tidak perlu mempersulit Tokia. Mungkinkah ini ulah keluarga Valkyrie? Bagaimanapun Clarity Media adalah perusahaan milik keluarga Valkyrie. Recha menghela napas. Awalnya dia tidak ingin menebas akar keluarga Valkyrie. Namun, mereka selalu menguji batas kematian. Jika begitu, kali ini akan aku potong kaki dan tangan kalian. Tokia ditahan di kantor pimpinan Clarity Media. Dua pria kekar memblokir pintu kantor. Tokia seperti burung pipit yang ketakutan. Dia meringkuk di sudut dan menggigil. Tokia melempar serpihan barang itu di depannya. Negosiasi kerjasama tadi gagal dan Tokia ingin pergi. Ketika melewatinya, asisten pimpinan tiba-tiba mendorong guci dan guci itu rusak. Pimpinan menuduh Tokia menjatuhkan guci itu. Dia meminta Tokia ganti rugi bahkan mengancamnya. Hingga akhirnya Tokia hanya bisa meminta bantuan Recha. Anak TK saja tahu kalau merusak barang harus ganti rugi, cibir pimpinan Alucard sambil mengisap rokok. Sebagai seorang pimpinan, seharusnya kamu memiliki kesadaran ini. Jelas-jelas asisten kamu yang menjatuhkan guci dan ini tidak ada hubungannya denganku. Ujar Tokia, tapi, aku tidak mempunyai asisten, cibir pimpinan Alucard. Oke. Sekalipun aku yang menjatuhkan guci, kamu juga tidak bisa asal minta 2 triliun. Ujar Tokia dengan wajah merah, barangmu ini kalau disimpan sampai mati paling hanya seharga ratusan juta. Kurang ajar, Alucard marah, maksudmu guciku ini palsu? Cari mati, guci ini adalah peninggalan dari peninggalan budaya zaman perang. Perkiraan konservatif bernilai 10 triliun, aku hanya memintamu ganti rugi 2 triliun. Itu sudah cukup murah, hanya ada satu guci peninggalan perang di dunia dan itu simpan di Museum Nasional. Guci kamu palsu, sialan, Alucard sangat marah dan ingin memukul Tokia. Tuan Alucard, jangan gegabah, bicarakan baik-baik. Ujar pria kuat di pintu buru-buru menghentikannya, aku lihat dia tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau kamu memintanya ganti rugi dengan cara lain? Benar katamu, angguk Alucard, kalau kamu tidak mampu ganti rugi secara finansial, bisa ganti rugi dengan cara lain. Katakan, bagaimana aku ganti rugi? Tanya Tokia. Gampang, temani tuan mudaku tidur 1 malam, ujar Alucard. Tuan muda kamu? Bukankah kamu bos perusahaan? Tanya Tokia terkejut. Bukan, aku hanya karyawan, jawab Alucard. Bos perusahaan sebenarnya adalah keluarga Valkyrie. Tuan mudaku secara alami adalah Reksa. Apa? Tokia sangat terkejut. Clarity Media adalah perusahaan milik keluarga Valkyrie. Jika tahu sejak awal, Tokia pasti tidak akan bekerja sama dengan Clarity Media. SBS Media kami tidak bekerja sama lagi dengan kalian. Biarkan aku pergi, ujar Tokia bangkit sambil berjalan keluar. Adapun masalah ganti rugi, aku akan meminta pengacara menghubungi kalian. Pria kuat di pintu tidak membiarkan Tokia pergi. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong Tokia terjatuh. Tangan Tokia tertusuk pecahan guci dan menjerit kesakitan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Recha. Bab 848. Balas dendam untuk Tokia. Sid, kemarahan Recha membara. Dia mengepalkan kedua tinjunya sambil menghampiri kedua security dengan aura membunuh. Recha, akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan aku, ujar Tokia menangis kegirangan melihat kedatangan Recha. Jangan khawatir, ada aku di sini, angguk Recha. Keluar, bos kami sedang membicarakan bisnis. Yang tidak ada keperluan dilarang masuk, ujar kedua pria kuat mencegah Recha masuk. Pong-pong, Recha langsung meninju dagu kedua security. Kreak, rahang kedua security patah dan pada saat yang sama tubuh mereka terbang lurus ke atas. Kepala keduanya memecahkan langit-langit dan tersangkut di atas. Tubuh mereka tampak seperti gelas yang bergoyang-goyang.
Recha mengambil kotak P3K di sebelah untuk membersihkan luka Tokia. Recha, maaf, ujar Tokia meneteskan air mata. Kalau tahu Clarity Media adalah perusahaan milik keluarga Valkyrie, aku pasti tidak akan membahas kerja sama dengan mereka. Tokia, apakah kamu menyukai perusahaan ini? Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Ujar Recha sambil menyentuh rambut panjang Tokia. Puff. Hehe, kamu hanya pasukan terlantar dari keluarga Valkyrie. Kamu pikir dirimu tuan muda dari keluarga Valkyrie, cibir Alucard? Kamu pikir bisa memberikan properti keluarga Valkyrie sesukamu? Sekarang, waktunya membicarakan masalah kita, ujar Recha menatap Alucard dengan tatapan dingin. Membicarakan masalah? Kalau begitu aku akan mengatakannya padamu, ujar Alucard dengan tenang. Tokia memecahkan guci zaman perang seharga 10 triliun. Awalnya aku ingin dia ganti rugi 2 triliun, tapi karena kamu melukai orangku, aku minta 10 triliun, sepeser pun tidak boleh kurang. Guci zaman perang ini adalah peninggalan budaya nasional. Menjadikan barang ini sebagai koleksi pribadi adalah sebuah tindakan kejahatan, ujar Recha. Kebetulan aku memiliki teman yang bekerja di Museum Nasional. Sekarang juga aku tanyakan kepada mereka, mengoleksi peninggalan budaya langka akan divonis 10 tahun atau 20 tahun. Setelah itu, Recha mengeluarkan ponsel dan menelepon. Alucard langsung panik. Anjing sialan ini ternyata tidak main-main. Sudahlah, melihat kamu pasukan terlantar keluarga Valkyrie. Aku ampuni kalian, ujar dia buru-buru melambaikan tangan karena tidak ingin masuk penjara. Kali ini kita impas, cepat pergi sana, impas, mimpi saja. Ujar Recha. Recha memasukkan sarung tangan putihnya dan berjalan menuju Alucard. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Alucard mundur ketakutan. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Recha. Tidak ada yang menyuruhku, jawab Alucard. Recha tiba-tiba mengangkat kakinya lebih tinggi dari kepala Alucard dan memukulnya dengan keras. Pong, kaki Recha mengenai kepala Alucard. Alucard memuntahkan seteguk darah dan jatuh di atas pecahan guci. Pecahan guci langsung menembus wajah Alucard. Wajah Alucard langsung berlumuran darah. Jeritan menyakitkan bergema di seluruh kantor. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Recha. Tidak ada, jawab Alucard. Recha sekuat tenaga menginjak punggung Alucard. Tangisan yang lebih menyedihkan terdengar. Pecahan guci menembus perut Alucard dan darah segera mengalir keluar. Katakan, ujar Recha. Alucard menjerit histeris. Pria ini memang iblis, langsung main tangan. Recha yang memintaku melakukan ini, ujar Alucard. Ujar dia. Dia ingin meniduri Tokia. Makanya memintaku menunggu pasukan Gucci untuk menjebak Tokia. Bajingan. Recha mengepalkan tinjunya. Singkatnya, Tokia adalah adik iparnya. Beraninya dia memiliki niat jahat pada adik ipar sendiri. Sungguh bejat. Bab 849, Recha tidak lebih dari binatang. Wajah Tokia memerah karena marah. Suruh Recha keluar, ujar Recha. Beritahu dia rencana sudah berhasil. Daripada dia tidak berani datang, Alucard tidak berani melawan. Yang terpenting adalah selesaikan masalah ini secepat mungkin dan pergi ke rumah sakit. Alucard menelepon Recha dengan tangan gemetar. Tuan muda, rencana kita berhasil. Bagus, bagus sekali. Ujar Recha sangat gembira. Awasi Tokia, jangan biarkan dia melarikan diri. Aku segera ke sana. Sembari menunggu, ambil ahli Clarity Media. Recha mengirim pesan kepada Greedy Wolf. Siap, jawab Greedy Wolf. Tidak lama kemudian, Recha tiba. Mana Tokia? Cepat bawa keluar. Recha, kenapa kamu ada di sini? Tanya Recha langsung menerobos masuk ke kantor. Aku sudah lama menunggu, cibir Recha. Jantung Recha berdetak kencang. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Recha langsung menoleh dan melarikan diri. Mana mungkin Recha membiarkan Recha melarikan diri. Dia meraih cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke arah Recha.
Cangkir teh membentur lutut Reksa dan pecah. Reksa berlutut di lantai. "Reca, keterlaluan sekali kamu," ujar Reksa dengan ekspresi muram. "Kemarin membuat masalah di pernikahanku dan hari ini memukulku. Kali ini aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Hehe, kamu tahu juga kemarin hari pernikahanmu?" Ujar Reca, pada hari kedua pernikahan pergi mencari wanita lain. "Menurutmu kalau keluarga Johar mengetahui ini, akankah mereka membunuhmu? Sialan, kalau kamu berani mengatakan sepatah kata, aku akan mengirimmu ke neraka," ujar Reksa menggertakkan gigi. "Boleh, kalau tidak ingin orang lain tahu," ujar Reca. "Berikan perusahaan ini padaku, mimpi saja," ujar Reksa. "Kamu hanya putra terlantar, mimpi saja kalau ingin mewarisi aset keluarga Valkyrie." "Tidak, kamu salah paham," ujar Reca. "Aku tidak ingin mewarisi properti keluarga Valkyrie dan tidak akan mewarisinya. Yang kukatakan adalah aku menginginkannya. Hehe, bisakah kamu mengambil ahli perusahaan ini tanpa persetujuan aku?" Tanya Reksa. "Konyol, baiklah, akan aku tunjukkan padamu. Bisakah aku mengambil ahli perusahaan ini tanpa persetujuanmu?" Pada saat yang sama, Greedy Wolf mulai beraksi. Dia memimpin pasukan mendatangi rumah Aditya. Aditya mengenali Greedy Wolf. "Bukankah ini Jenderal Kota, murid Master?" Putra Aditya yang juga seorang jenderal harus menundukkan kepalanya dengan patuh di depan orang lain. Aditya gelisah. Dia tidak tahu orang ini adalah musuh atau teman. "Selamat datang Jenderal Kota, tolong ampuni dosa aku," sapa dia membungkuk dengan hormat. "Aku tidak punya waktu berbicara omong kosong denganmu," ujar Greedy Wolf melambaikan tangan. "Aku ada urusan lain mencarimu, katakan saja Jenderal," ujar Aditya. "Aku dengar kamu meminta 10% saham keluarga Valkyrie untuk memberikannya kepada Master sebagai mahar," ujar Greedy Wolf. "Kemarin Master sudah muncul, tapi kenapa sampai sekarang belum menerima uang mahar? Jangan-jangan kamu korupsi uang mahar itu?" Kepala Aditya berdengung di tempat. Awalnya, Aditya pikir Master tidak akan peduli dengan ini, jadi berencana menelan 10% saham keluarga Valkyrie. Tidak disangka, malah ketahuan oleh Master. Kalau Master menghukum dirinya, berikan 10 kepalanya juga tidak cukup dia bunuh. Bab 850, mengincar Clarity Media. "Jenderal Kota, kamu salah paham." Jelas Aditya buru-buru membela diri. "Sebenarnya, aku sudah menyiapkan bukti transfer sejak awal. Aku ingin mengantarkannya sendiri ke Master, tapi karena kamu ada di sini, aku serahkan bukti transfer ini padamu. Lupakan saja, Master tidak tertarik dengan saham keluarga Valkyrie," ujar Greedy Wolf melambaikan tangan, "tapi dia tertarik pada Clarity Media. Perusahaan ini bisa berperan dalam mempromosikan militer di masa depan. Kebetulan Clarity Media bernilai sama dengan saham 10% keluarga Valkyrie. Kamu berikan Clarity Media sebagai mahar Master, tidak masalah. Sekarang juga aku pergi ke Clarity Media untuk menandatangani surat kontrak transfer." Angguk Aditya. Jangankan ingin menukar Clarity Media dengan 10% saham keluarga Valkyrie. Bahkan jika Master menginginkan keduanya, dia juga harus dengan patuh memberikan keduanya. Dalam perjalanan, Aditya menelepon Mariam Valkyrie dan memberitahunya hal itu. Hati Mariam berbunga-bunga mendengar ini. Perusahaan lain di bawah naungan keluarga Valkyrie lebih kurang memiliki hubungan dengan Clarity Media. Kalau memberikan Clarity Media kepada Master, maka keluarga Valkyrie akan menjadi mitra Master. Kualifikasi ini cukup untuk membuat keluarga Valkyrie menjadi makmur. Haha, sekarang bukan khawatir keluarga Valkyrie tidak sanggup memberinya, tetapi khawatir Master tidak sanggup menerimanya. Mariam menutup panggilan dan bergegas ke Clarity Media. Begitu tiba di Clarity Media, Mariam dikejutkan oleh kekacauan di depannya. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya dia kepada Reksa. "Nenek, kamu harus meminta keadilan untukku," keluh Reksa. "Kemarin Reca mengacaukan pernikahanku. Hari ini, karena aku tidak setuju bekerja sama dengannya,
dia memukuliku dan orang-orangku. Sungguh keterlaluan, kamu sungguh keterlaluan, apa? Reca, berani sekali nyali kamu, ujar Mariam dengan marah. Kemarin adalah hari pernikahan Reksa, aku mengampunimu karena tidak ingin memperbesar masalah ini. Tidak kusangka kamu tidak bertobat, malah semakin semena-mena. Kamu cari mati, ya? Kalian berdua seperti orang tidak berpendidikan, menuduh orang sesuka hati tanpa pandang bulu. Desah Reca, beraninya kamu memarahi orang tua. Ujar Mariam terengah-engah. Kenapa keluarga Valkyrie melahirkan hewan sepertimu? Cukup, aku malas berdebat denganmu, jangan rusak hal baikku. Nenek, kamu biarkan dia pergi begitu saja, tanya Reksa dengan enggan. Ingat, ketidaksabaran akan merusak rencana besar, ujar Mariam. Nenek beritahu kamu, nanti Master mau membeli Clarity Media kita. Ini kesempatan besar bagi keluarga Valkyrie, kita tidak boleh melewatkannya karena pasukan ini. Cepat siapkan surat kontrak transfer. Apa, Master mau membeli Clarity Media? Ujar Reksa dengan tatapan membara, perusahaan lain di bawah naungan kita memiliki hubungan dengan Clarity Media. Kalau Clarity Media menjadi bisnis Master, kita akan menjadi mitra Master. Kelak di Midgard, bukan. Di seluruh Clarity bahkan di mata seluruh dunia. Keluarga Valkyrie bisa berjalan dengan sombong, ya, aku juga berpikir begitu. Ujar Mariam tersenyum, Reca, lebih baik kita pergi saja, ujar Tokia sedikit khawatir. Akan sangat merepotkan kalau mereka sampai mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita kepada Master. Terima kasih atas pengingatnya, tawa Reksa dengan keras. Nanti aku akan memberitahu Master bahwa Reca ingin mengambil ahli Clarity Media dari Master. Oh iya, nenek masih belum tahu kan, kalau Reca mengatakan ingin mengambil ahli Clarity Media.